Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly ke Istana Merdeka Jakarta membawa babak baru kerjasama pertahanan antara Indonesia Prancis. Selain kerjasama pengembangan industri pertahanan dan permintaan Presiden Joko Widodo agar Prancis mendukung presidensi G20 Indonesia, juga ada kepastian pembelian sejumlah alutsista buatan Prancis. Hari Kamis, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Florence Parly mengumumkan kesepakatan kontrak pembelian 6 jet tempur Dassault Rafale yang dari total pembelian 42 pesawat yang disepakati Indonesia dan Prancis. Selain itu, Indonesia juga menjajaki pembelian 2 unit kapal selam Scorpène. Melalui Kabaranahan dan Dassault-nya Perancis menandatangani pembelian 6 pesawat tempur Rafale, dan itu tinggal diaktifkan, dan kerjasama selanjutnya terkait dengan 36 pesawat Rafale lainnya, dan itu tentu dalam waktu jangka panjang. Nah, kerjasama industri pertahanan lainnya tentu adalah pengembangan kapal selam, kemudian kapal tempur, semuanya dilakukan dalam rangka riset bersama, pengembangan bersama. Pesawat Dassault Rafale yang pernah dipertunjukkan di Jakarta merupakan pesawat tempur multiperan untuk berbagai misi serang, baik superioritas udara, dual udara, serang darat, maupun permukaan. Untuk itu, 9 ton daya muat senjatanya mampu mengusung berbagai persenjataan multimisi, yakni misil udara ke udara Mika dan Meteor, misil udara ke darat Hammer, rudal jelajah Storm Shadow, misil anti-kapal AM-39 Exocet, bom berpemandu laser dan meriam internal, radar aktif RB2AA AESA, dan sistem perang elektronik Spectra yang diusungnya menjadikan Rafale lengkap sebagai pesawat tempur generasi 4.5. Menurut pengamat militer Hairul Fahmi, pembelian 6 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis akan memperkuat pertahanan udara Indonesia. Apalagi, sebelumnya rencana pembelian alutsista dari Rusia, Sukhoi Su-35, terseok-seok dan kemungkinan batal. Nah, ke depan harus dipastikan bahwa MRO ini benar-benar terwujud, ya, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sepenuhnya di dalam negeri untuk pesawat Rafale ini atau pesawat-pesawat lain yang sudah dan akan dibeli dari Prancis. Tapi tidak boleh dilupakan juga untuk memastikan kesiapan PT-DI dan industri-industri penerbangan lainnya di dalam negeri untuk mempersiapkan diri dan kemampuannya dalam rangka menjalankan skema ini. Tak hanya rencana memborong 42 Dassault Rafale dari Prancis, pintu untuk mengakuisisi lebih banyak alutsista baru juga datang dari Amerika Serikat. Dalam laman resminya, Agensi Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat atau DSCA mengumumkan Departemen Luar Negeri menyetujui penjualan 36 unit pesawat tempur F-15ID lengkap dengan beragam perangkat penting, serta sejumlah peralatan militer lainnya. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan RI mengenai kabar ini. Berdasarkan data Global Firepower 2022, kekuatan tempur udara yang dimiliki Indonesia terdiri dari 41 pesawat tempur, 23 pesawat serang, 66 pesawat transport, 126 pesawat latih, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Namun, jumlah ini terbilang kurang, mengingat luasnya wilayah teritorial Indonesia dan alutsista yang ada juga terdiri dari berbagai spesifikasi maupun fungsi. Khusus pesawat tempur misalnya, jumlah 41 unit masih jauh dari jumlah ideal antara 100 hingga 120 unit. Pembelian alutsista memang menimbulkan dilema bagi Indonesia. Di satu sisi, pertahanan memerlukan perkuatan apalagi untuk menuntaskan target kekuatan pokok minimum atau MEF. Di sisi lain, anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan dihadapkan pada banyak prioritas, termasuk penanganan pandemi.
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Indonesia memborong 42 pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis, termasuk di dalamnya 6 unit yang telah ditandatangani kontrak pembeliannya. Kemenhan atau Kementerian Pertahanan juga menjajaki pembelian 2 kapal selam Scorpion. Sementara dari negeri Paman Sam, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan 36 unit pesawat tempur F-15 dengan beragam perangkatnya. Mengapa Kemenhan agresif mengakuisisi beragam alutsista? Bagaimana perhitungan kebutuhan alutsista dan pembiayaannya? Sudah bergabung secara daring pengamat pertahanan dan koordinator Lab 45 ada Andi Wijayanto dan juga anggota Komisi Pertahanan DPR Dave Laksono. Pak Dave, Mas Andi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan yang sehat terus. Terima kasih juga waktunya sudah bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini. Pak Dave, Mas Andi. Saya ke Mas Andi dulu. Mas Andi, seperti yang memang tadi juga saya tanyakan sedikit begitu ya. Ini kan usulan penjualan ini di waktu yang momennya hampir bersamaan dari Perancis maupun juga dari Amerika Serikat. Ada Dassault Rafale dan juga F-15ID begitu. Kenapa pada akhirnya kalau Anda melihat pertimbangan Kementerian Pertahanan ini memborong dari Perancis pada akhirnya? Yang saya lihat tentang paket yang disetujui antara Indonesia dengan Perancis ya. Kalau dari sisi jenis pesawat tempurnya, ya Rafale ini setara dengan F-16, baik Block 65 maupun Viper, setara dengan F-15EX, dengan Sukhoi 30, Euro Typhoon, dan seterusnya. Tapi memang kalau dari sisi harga, dari sisi misalnya nanti operasional terbang, yang paling efisien tetap saja F-16 Viper yang juga kita sudah punya. Namun paket di belakangnya yang mungkin lebih menarik ketimbang yang lain. Ketika Pak Prabowo awal-awal menjadi Menhan, itu mencoba untuk Euro Typhoon dari Austria, tapi tidak mendapatkan yang baru dan tidak mendapatkan paket offset yang diinginkan. F-16 maupun nanti F-15 ID, saya juga masih kita harus melihat apakah nanti ada paket-paket offset ke transfer teknologi sesuai yang dimandatkan oleh Undang-Undang Industri Pertahanan. Tapi dengan Perancis, dengan Dassault, paket offsetnya terlihat jelas. Ya mulai dari fasilitas perawatan pemeliharaan yang akan ada di Indonesia, sampai pelatihan, sampai nanti ada kerjasama dengan PT LAN untuk avionik, PT Pindad untuk amunisi, itu terlihat jelas. Tentunya keinginan kita produksi bersama antara Indonesia dengan Perancis. Tapi Perancis itu mensyaratkan kalau untuk produksi bersama, jadi kalau katakanlah ingin membuat joint venture antara Dassault dengan PTDI, jumlah minimum itu 100 pesawat tempur. Pembeliannya? Karena kita belum mencapai jumlah minimum itu, maka paket offsetnya belum yang maksimum untuk produksi bersama, joint venture, tapi ini merupakan langkah baik untuk menuju nanti ke arah kemandirian industri pesawat tempur Indonesia. Oke, berarti yang dilihat juga bukan hanya pembeliannya ya, 42 pesawat begitu, tapi bagaimana paketnya. Anda sebutkan juga offset, transfer teknologi, dan juga edukasi-edukasi lainnya, termasuk juga target ke depannya yang 100 pesawat dengan harapan nanti bisa joint venture untuk pembuatan pesawat itu, Mas Andi ya? Ya. Oke, Pak Dev, kalau melihat Menhan begitu ya, agresif juga nih, berburu alutsista dan juga memang untuk pemenuhan MF juga tentunya, dan dari kabar yang mencuat, ada juga kondisi-kondisi batal seperti Sukhoi, Su-35 dari Rusia. Ini apakah menurut Anda Kementerian Pertahanan sudah tepat melakukan agresivitas untuk pembelian alutsista, mengakuisisi hingga sejauh ini di saat ini? Ya, kalau soal kebutuhan pesawat itu memang sudah sangat urgent. Kita melihat berapa jumlah pesawat tempur yang kita miliki, yang operasional, dan juga ancaman keamanan di beberapa titik-titik seperti di Laut Natuna Utara, ya di bawahnya Laut Cina Selatan, dan juga di beberapa dan juga dengan ada perjanjian baru dengan Singapura. Ini kita membutuhkan kedikdayaan dirgantara yang kuat di wilayah udara Indonesia. Nah, sehingga memang sudah lama dinantikan untuk kita memperbaiki kondisi pesawat tempur kita. Nah, memang cuma ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi saya ataupun juga beberapa kawan-kawan di DPR ini, terlebih kepada kemampuan ekonomi kita sendiri untuk melakukan pengadaan ini. Ya memang di
yang kita saksikan baru hanya membaca di media massa ya. Di DPR ini kita belum dibahas karena memang belum ada kesempatan lagi. Beberapa waktu yang lalu, cukup lama ya, beberapa bulan itu Pak Prabowo sempat memaparkan rencana-rencana untuk pembelian sejumlah alat tempur. Waktu itu dibahaskan secara general untuk 3 matra, tidak spesifikasi untuk pesawat tempur saja. Nah, yang kita lebih concernkan itu adalah bagaimana mengoperasionalkan pesawat ini, mengingat apalagi pesawat ini jenisnya berbeda dengan yang kita miliki, sehingga berarti segala sesuatu halnya itu ground facility-nya, maintenance-nya, pilot-nya, trainingnya, semuanya itu kan berarti harus pengadaan baru. Nah, lalu jangan sampai kita membeli sejumlah peralatan tempur yang mahal dan yang canggih, akan tetapi penggunaannya itu juga minim. Ya, kalau kita lihat itu kayak tank Leopard ataupun juga Apache kita miliki, itu tidak terlalu dioptimalkan di dalam operasi-operasi yang dikondisi di Indonesia gitu. Nah, misalnya seperti di Papua dan lain-lain, karena berbagai macam hal. Nah, maka itu ketika ini sudah dipastikan kita akan membeli, ya kapanpun itu barang itu ada, segala macam sesuatu hal itu long term planning itu diperhitungkan secara masak, sehingga jangan sampai peralatan yang harganya miliaran dolar ini akhirnya tidak berguna secara optimal. Oke, Pak Dev, kalau yang memang terakhir begitu yang tadi Anda sebutkan, memang perencanaan pembeliannya secara general ini juga sudah diterangkan oleh Kementerian Pertahanan. Anda melihat realistis untuk memenuhi target dari kekuatan pokok minimum atau minimum essential force di tahun 2024 yang targetnya tidak main-main ya, 100% begitu? Ya, ya itulah target 100% dengan dalam waktu yang sangat dekat ya, 2024. Jadi berarti kan hanya apalagi ada kondisi-kondisi pandemi begitu ya Pak Dev. Nah, ya itu yang saya lebih concernnya kepada itu. Jangan sampai hanya untuk mengejar target, akhirnya banyak hal-hal yang lain itu tidak terpenuhi. Kita kan sedang lagi proses pembangunan ibu kota negara baru yang memakan juga dana sangat besar sampai dengan ratusan triliun juga. Lalu juga penanganan pandemi ini juga masih belum selesai. Banyak hal yang membutuhkan biaya dan juga tenaga dari para negara yang juga harus diperhatikan dengan sesama. Oke, menyambung apa yang Anda sebutkan, Pak Dev, saya mau ke Mas Andi. Mas Andi, terkait dengan ancaman dan juga kalau kita sebutnya mungkin AGHT juga begitu ya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Tapi kalau terkait dengan pembelian pesawat tempur, ini lebih ke ancaman yang disebutkan tadi Pak Dev, mungkin ada di beberapa titik strategis di sekitar Indonesia, misalkan Laut Cina Selatan, ataukah memang pembelian ini, pemenuhan MF ini juga sebagai pergelaran kekuatan begitu? Mana yang lebih dipertimbangkan, ancamankah atau pergelaran kekuatan dalam pembelian alutsista utamanya pesawat tempur? Saya lebih melihatnya sebagai gelar pertahanan udara ya, karena dari kekuatan skuadron tempur yang kita miliki sekarang, ya relatif kita hanya punya skuadron tempur di Iswahyudi Madiun dengan Hasanuddin Makassar, F-16 dan Sukhoi 30. Ya, sementara kita misalnya sekarang punya Komando Operasi Udara 3. Sementara skuadronnya relatif ya kira-kira yang benar-benar operasional ya juga cuma 3. Tapi hanya terpusat di Makassar dan di Madiun. Kita relatif kosong di Pekanbaru, kita bisa mengisi di Pontianak, tapi itu fokusnya nanti drone. Kita kosong di Balikpapan, kita kosong di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, sementara nanti koopsnya harus memiliki bisa sampai minimal 4 pangkalan untuk skuadron tempur, dan itu memang membutuhkan antara 10 sampai 12 skuadron tempur itu. Okay. Yang menarik dari perencanaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Renstra 2020 sampai 2024, Pak Prabowo itu menginginkan agar kondisi pemeliharaan perawatan untuk semua alutsista termasuk pesawat tempur itu 100%. Indonesia itu menjadi unik, misalnya data yang ada di layar sekarang. Kita memiliki 41 pesawat tempur, tapi yang siap operasional sekian persen, yang siap tempur sekian persen. Nah, itu dia juga. Kalau saya mengamati data, cuma Indonesia tuh yang punya perbedaan antara stok
dengan siap tempur. Itu dia. Yang lain-lain Mungkin bisa siap disebutkan, tempur Mas Andi, itu ya 100% sama. berapa persen sebenarnya siap tempur dari 41 pesawat yang sudah ada ini? Karena kita juga harus melihat nanti nasibnya seperti apa. Sisa-sisa pesawat yang memang sudah ada di Indonesia, kenapa juga ini tidak dimodernisasi dulu, dimantapkan dulu gitu pesawat-pesawat yang sudah ada daripada membeli dulu dari luar, Mas Andi? Ya idealnya ada proporsi 30-30-30 ya. Oke. Jadi 30 yang siap tempur, 30 yang dipersiapkan untuk dipakai latihan, lalu 30 yang sedang maintenance. Jadi idealnya kalau Indonesia itu butuh 100 siap tempur, kita punya 300. Itu idealnya. Nah, kondisi Indonesia tidak. Dari 40 itu ya mungkin cuma 30, sekitar satu skuadron. Yang 12 lah, 12 sampai 16 yang siap tempur. Ya, yang lainnya sedang maintenance ya, kondisinya jauh dari ideal. Ideal, Pak Prabowo terobosannya antara lain kondisi harwat itu harus 100%. Sehingga semuanya siap operasional dan siap tempur, dan itu nanti yang akan membuat yang secara teknis disebut sebagai anggaran daur hidup ya, long cycle, itu menjadi penting untuk diterapkan oleh Kementerian Pertahanan. Oke, Mas Andi, boleh dong Mas Andi mungkin kita juga mau tahu dikit apa sih spek atau spesifikasi dari Dassault Rafale ini yang kemudian juga perlu diketahui masyarakat dan istilahnya ini worth it lah untuk dibeli oleh Indonesia untuk kemudian mengcover wilayah kita yang sangat luas begitu. Apa saja spesifikasi yang menarik dari pesawat ini, Mas Andi? Ya relatif satu, ini pesawat tempur yang generasi 4,5 ya, dengan radius tempur bisa antara 3.000 sampai 3.500 km. Jadi kira-kira kalau dia ditempatkan di Makassar bisa mencapai titik Natuna Utara lalu melakukan dogfight di sana 10-15 menit. Dia bisa dilengkapi dengan rudal permukaan-permukaan, ya air to air, bisa rudal dari air ke darat, lalu bisa juga rudal anti kapal, jadi cukup lengkap. Ini sejenis dengan F-16 Viper, sejenis dengan F-15EX, Euro Typhoon, Sukhoi 30 ya, jadi berada dalam generasi 4,5 ya, dipergunakan oleh Perancis dalam beberapa operasi tempur. Kita mungkin negara setelah Perancis ada India, ada Uni Emirat Arab, kemungkinan Mesir juga akan mengoperasikan Rafael Dassault ini. Selain Perancis, pembeli terbanyaknya Uni Emirat Arab, lalu setelah itu India. Nah, dengan India yang menarik karena kemungkinan akan ada Rafael India diproduksi oleh India, tapi dengan syarat tadi India membeli minimal 100 pesawat tempur Rafale dari Dassault. Oke, yang joint venture tadi ya. Oke, Mas Andi, saya ke Pak Dev dulu. Pak Dev, ini kalau melihat juga kan ada 2 kapal selam ya. Kita agak bergeser ke kapal selam karena ini juga dari apa? Persetujuan yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan juga Menhan Florence Parly begitu ya. Anda melihat ada ketimpangan kah dari pembelian pesawat yang jumlahnya sekian dan juga kapal selam yang jumlahnya sekian? Kalau melihat juga bagaimana kondisi kapal selam kita yang kemarin juga beberapa ada yang tenggelam begitu. Ya, kalau ketimpangan maksudnya apa? Dalam jumlahnya gitu. Dalam jumlah. Jam jumlah, memang kalau pesawat tempur kan memang harus beli dalam jumlah banyak. Sementara kalau kapal selam itu memang operasionalnya kan berbeda. Itu kan melakukan operasi lebih kepada operasi clandestine ataupun juga untuk operasi intel. Sehingga memang jumlahnya itu tidak ditentukan dalam jumlah yang sangat besar gitu. Akan tapi ya wilayah Indonesia yang lautan ini juga memang membutuhkan pengawasan lebih banyak. Jadi selain kapal selam yang kita juga butuh brigad-brigad kapal patroli ataupun kapal-kapal besar lainnya yang melakukan pengawasan dan juga untuk penegakan hukum di wilayah Indonesia. Nah, cuman yang juga harus dipertimbangkan untuk ke depan ini dalam perjanjian kita dengan Prancis ya, dalam ini kan jumlahnya ini sangat besar ya. Kalau di total itu kan berapa miliar dolar. Nah, itu juga harus ada dipastikan bahwa Prancis pun juga akan melakukan pembelian akan komoditas Indonesia dengan jumlah yang mendekati. Hingga jadi ada perjanjian perdagangan juga yang paling menguntungkan daripada kedua belah pihak kita. Nah, apakah itu dalam bentuk komoditas-komoditas karet lah atau palm oil, ini juga bisa menjadi salah satu
kita untuk agar Uni Eropa itu jangan menutup marketnya terhadap palm oil kita. Dan jadi ada kesepakatan yang lebih menguntungkan lah untuk semua pihak di kedepannya. Oke, baik. Ini juga rencananya DPR Komisi 1 Pak Div nanti akan tanya juga penjelasan secara konkret dari Menhan begitu ya Pak Div ya. Tapi kapan dan apa saja yang akan rencananya ditanyakan, jangan dijawab dulu Pak Div, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Anda saudara tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.